Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pagi ini seluruh tim Simone Inzaghi dijadwalkan akan kembali ke tempat latihan di Appiano Gentile. Situasi COVID-19 membutuhkan perhatian maksimal. Semua orang akan diuji swab dan tes kedua akan dilakukan dalam waktu 72 hingga 96 jam ke depan. Latihan pertama akan dilakukan secara kolektif, tetapi untuk beberapa hari pertama latihan, staf medis Inter ingin bertindak dengan sangat hati-hati. Para pemain akan makan dan berganti pakaian di kamar yang terpisah setiap pemain, memberlakukan jaga jarak satu sama lain. Kondisi COVID varian Omicron di Italia mulai meningkat. Laporan terkini setidaknya sudah ada 8 tim yang melaporkan kasus baru COVID-19 di timnya. Pemerintah Italia sudah memperketat aturan pencegahan dengan mengurangi kapasitas stadion, dan per tanggal 10 Januari nanti, pemain yang belum vaksinasi tidak diizinkan memasuki ruang ganti, gym, dan hotel. Terakhir, striker Inter Edin Dzeko telah dipulangkan dari Appiano Gentile hari ini sebagai tindakan pencegahan setelah menunjukkan gejala flu. Hasil tes COVID-19 yang diambil seluruh skuad diperkirakan akan diketahui pada Kamis malam waktu setempat. Lukaku dibikin frustasi oleh taktik Thomas Tuchel dan mengaku ingin kembali ke Serie A. Romelu Lukaku mengaku tak bahagia dengan situasi di Chelsea dan berharap bisa kembali ke Inter Milan. Ketika diwawancarai oleh Sky Sport Italia, pemain internasional Belgia itu mengungkapkan situasinya di Chelsea sejak kepindahannya dari Nerazzurri pada musim panas kemarin. Dia mengaku tidak senang dengan skema permainan yang diterapkan oleh Tuchel. Saya tak senang dengan situasi saya di Chelsea. Pelatih Tuchel memilih untuk memainkan sistem lainnya, ujar Lukaku. Tapi saya takkan menyerah. Meski tak bahagia, saya tetap menunjukkan profesionalitas saya dan belum menyerah sekarang. Lukaku kemudian secara mengejutkan menyatakan keinginannya untuk kembali ke Inter Milan. Saya sering mengatakan bahwa Inter ada di hati saya. Saya tahu saya akan kembali ke Inter. Saya mengharapkannya, saya mencintai Italia dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Setelah wawancara tak terduga ini, Corriere della Sera meyakini bahwa Lukaku tidak sepenuhnya mustahil untuk kembali ke Inter pada Januari 2022. Jika dia terus berseberangan dengan Tuchel, maka gagasan pinjaman ke Inter pada Januari ini secara teknis dimungkinkan, tetapi hanya akan terwujud jika Chelsea setuju menutupi sebagian besar gajinya saat ini sebesar 12 juta euro per musim. Sky Sport Italia juga telah mengungkit kembali komentar yang dibuat oleh Direktur Inter Piero Ausilio beberapa minggu lalu, di mana ia ditanya tentang kemungkinan kembalinya Lukaku ke klub. Kala itu Ausilio menyatakan bahwa Inter siap menampung kembali mantan bintang mereka itu, tapi dengan status pinjaman. Asosiasi Pesepak Bola Italia AIC telah memilih gelandang Inter Hakan Calhanoglu sebagai pemain terbaik Liga Italia untuk bulan Desember 2021. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Internews bahwa gelandang asal Turki itu tampil mengesankan dan sangat menonjol selama bulan Desember, sehingga AIC menilainya pantas meraih gelar MVP alias pemain terbaik untuk semua level kompetisi sepak bola Italia. Calhanoglu meraih penghargaan pemain terbaik bulanan keduanya musim ini setelah bulan November 2021 kemarin. Ia juga secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik versi Lega Serie A, EA Sports Player of the Month untuk November. Selama bulan November, ex-penggawa AC Milan ini mengemas 3 gol dan 1 assist dalam rangkaian laga di Serie A.
Raihan ini membuat sang gelandang menutup tahun 2021 dengan prestasi yang gemilang di musim debutnya berseragam Nerazzurri. Calhanoglu berperan penting dalam membantu Inter meraih 7 kemenangan secara beruntun di Serie A dengan mencetak gol dan assist untuk rekan setimnya. Dia memiliki tekad kuat, kemampuan beradaptasi, presisi pada bola akhir, dan terutama tembakan jarak jauh merupakan kualitas paling mencolok dari pemain berusia 27 tahun tersebut. Inter Milan dilaporkan telah menawari bek Borussia Mönchengladbach Matthias Ginter kontrak berdurasi 4 tahun. Pemain internasional Jerman itu akan menjadi pemain bebas transfer pada akhir musim, ketika kontraknya di Lahbach berakhir pada Juni 2022. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri menjadi yang terdepan untuk mengontrak Ginter karena mereka telah bergerak cepat mendekatinya dengan menyodorkan tawaran yang akan membuatnya pindah ke Giuseppe Meazza. Sementara itu, menurut Fabrizio Romano, Inter telah mendapat persaingan dari Bayern Munchen, namun sang pemain tak tertarik ke klub Bavarian tersebut. Mungkin perlu waktu bagi pemain berusia 27 tahun tersebut untuk memutuskan apakah langsung menerima tawaran dari Inter atau masih ingin menunggu proposal yang lebih menarik dari klub lain. Inter Milan dikabarkan siap untuk mendatangkan gelandang AS Roma Gonzalo Villar pada Marseto Januari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, pemain asal Spanyol itu tidak disukai oleh pelatih Jose Mourinho sejauh musim ini, dan situasi ini dimanfaatkan oleh kubu Nerazzurri. Sebelumnya ia dipandang oleh banyak orang sebagai pemain muda berbakat yang dapat menjadi bagian penting di skuad AS Roma. Namun The Special One tidak memandangnya demikian. Oleh karena itu, Inter siap menampungnya sebagai pelapis Marcelo Brozovic di lini tengah. Nerazzurri mungkin bisa menawarkan kesepakatan barter kepada Roma yang melibatkan Matthias Vecino yang juga berpotensi angkat kaki dari Giuseppe Meazza. Presiden Inter Stefan Zhang dikabarkan akan terbang ke Italia pada awal Januari 2022 untuk menyaksikan secara langsung laga final Piala Super Italia antara Inter melawan Juventus pada 13 Januari 2022 di Stadion Giuseppe Meazza. Selain itu, kedatangannya juga bertujuan untuk menyangkal laporan dari media-media yang menyatakan Suning ingin menjual Nerazzurri ke PIF Arab Saudi. Menurut La Gazzetta dello Sport, Zhang kesal dengan rumor tersebut dan ingin mengonfirmasi bahwa Suning tidak terbuka untuk menjual klub. Suning berkomitmen untuk terus memimpin Nerazzurri dalam jangka panjang. Agenda Zhang lainnya adalah membahas masalah transfer pemain di Mercato Januari ini dan perpanjangan kontrak Marcelo Brozovic. Kabarnya sang presiden ingin bertemu langsung dengan ayah sekaligus agen Brozovic untuk segera menemukan kata sepakat. Pada saat bersamaan, ia juga akan memperpanjang kontrak CEO BP Marotta, Direktur Piero Ausilio dan wakilnya Dario Bacin. Kemudian juga membahas perpanjangan kontrak pelatih Simone Inzaghi. Seperti dirangkum fans Nerazzurri.com, titik balik musim bagi Inter bukanlah kemenangan melawan Napoli. Tapi itu terjadi ketika tim berhasil memperbaiki kecacatan dari lini pertahanan dan sekarang mereka tidak kebobolan gol dalam 6 laga terakhir atau tercatat sudah lebih dari 550 menit gawang Samir Handanovic masih perawan. Corriere dello Sport berfokus pada Samir Handanovic yang memiliki awal yang buruk tetapi tampaknya telah mendapatkan kembali performanya. Pada awal musim, kapten asal Slovenia itu menjadi sasaran banyak kritik, tapi selama beberapa bulan terakhir dia telah menjadi protagonis. Bayang-bayang isu kedatangan Andre Onana dari Ajax mungkin menjadi satu pemicunya.
Penting bagi Inter untuk menyelesaikan situasi penjaga gawang selama beberapa bulan ke depan. Dengan kemungkinan kedatangan Andre Onana, perlu dipastikan perangsang kapten musim depan. Ada ikatan yang kuat antara dia dan klub, diperkuat oleh rasa saling menghormati dan kepercayaan. Inilah sebabnya menurut Gazzetta dello Sport ada keinginan dari kedua belah pihak untuk terus bersama. Tapi tentu saja mereka harus menemukan titik temu secara ekonomi dan juga dari sudut pandang olahraga. Inter terbuka untuk memperpanjang kontrak Handanovic asal si pemain bersedia untuk menerima separuh dari gajinya saat ini, yaitu berkisar pada angka 1,8 juta euro. Samir Handanovic belum memutuskan apapun, namun menurut laporan Calcio Mercato bahwa ada kemungkinan ia akan meninggalkan Inter setelah 10 tahunnya dengan jersey biru hitam.